Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang munasabah antara Quran Surat Maryam dengan Quran Surat Toha. Ya, langsung saja yang pertama yaitu Asbabun Nuzul terkait turunnya Quran Surat Maryam. Dia ada beberapa poin, yakni yang pertama itu menguatkan hati Rasulullah, sekaligus menguatkan imannya kaum mukminin. Ya, tapi di sini kaum mukminin yang memang masih awal, jadi imannya itu masih tipis. Jadi pada awal Rasulullah berdakwah itu banyak menghadapi masalah-masalah keras, khususnya dari kaum kafir Quraisy. Jadilah dari sini Quran Surat Maryam ini diturunkan untuk meneguhkan hati Rasulullah. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang keajaiban kelahiran Nabi Isa, yang dimana Nabi Isa ini lahir tanpa seorang ayah. Jadi Quran Surat Maryam ini untuk menjelaskan tentang kejadian yang luar biasa tersebut. Selanjutnya yaitu jawaban atas pertanyaan kaum kafir Quraisy sekaligus kecemoohannya. Jadi buat bekal Nabi Muhammad SAW untuk menjawab jawaban-jawaban kaum kafir Quraisy. Selanjutnya yaitu memberi harapan pada kaum mukmin sekaligus peringatan, ya. Jadi selain Allah memerintahkan atau memberikan suatu kewajiban, tapi ya Allah juga memberikan harapan. Nah, harapannya berupa apa saja, yaitu berupa kesabaran, terus buah hasil dari kesabaran. Jadi setelah lamanya dakwah Nabi Muhammad, salah satu buahnya yaitu banyak orang yang masuk Islam gitu juga bisa. Terus memperingatkan kepada kaum kafir Quraisy terkait azab jika selalu membantah kepada Rasulullah. Ya. Itulah beberapa asbabun nuzul dari Quran Surat Maryam. Selanjutnya yaitu Surat Toha. Kenapa kok Surat Toha itu turunnya setelah Surat Maryam? Jadi ada beberapa alasannya, yaitu jadi lanjutan yang pertama itu kelanjutan dari kisah para nabi. Jadi Surat Maryam itu mengisahkan beberapa nabi yang menekankan kelembutan dalam berdakwah, seperti kasih sayang dan mukjizat. Seperti apa ya, salah satunya mukjizat Nabi Isa itu lahir tanpa seorang bapak. Terus apalagi Nabi Ibrahim. Jadi Surat Toha ini lanjutan dari Surat Maryam yang mengisahkan beberapa nabi. Terus kayak kisahnya Nabi Musa. Jadi di Surat Toha ini kisahnya diperpanjang. Lanjutannya dari Surat Maryam ada kisahnya Nabi Musa. Terus lanjutannya di Quran Surat Toha. Oke, yang selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu jawaban atas cemoohan kafir Quraisy. Jadi banyak tantangan terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW terhadap kaum kafir Quraisy, tentang apa, untuk menegaskan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW serta meneruskan apa, dakwah-dakwah Nabi sebelumnya. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, konteks sejarah dakwah. Surat Maryam dibacakan di hadapan Raja Najasyi yang dibacakan oleh sahabat Ja'far bin Ali bin Abi Thalib. Ja'far Ali bin Abi Thalib itu beserta uskupnya menangis terharu-haru karena dibacakan surat Maryam, yang dibacakan surat Toha ini. Jadi sehingga hatinya tersentuh
luluh karena dibacakan surat Maryam ini. Nah, selanjutnya yaitu harmonisasi susunan Al-Quran. Jadi dalam mushaf Al-Quran, surat Maryam berakhir dengan gambaran-gambaran orang yang beriman yang mendapatkan kasih sayang Allah. Selanjutnya surat Toha dibuka dengan penegasan bahwasanya Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk menyusahkan, tetapi sebagai peringatan. Jadi saling melengkapi antara surat Maryam, terus selanjutnya diberi satu penegasan di surat Toha. Jadi ini saling melengkapi dari sisi makna juga. Oke. Jadi lebih ringkasnya itu surat Toha itu ditempatkan di setelah surat Maryam itu memang banyak kesinambungannya. Nah, dari tema kelembutan dakwah Rasulullah, terus keperjuangannya, terus jawaban atas kaum kafir Quraisy, serta pertanyaan-pertanyaan dalam sejarah awal dakwah. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang munasabah Quran surat Maryam dan Quran surat Toha. Munasabah atau keterkaitan, persamaan tema dan pesan pokok. Yang pertama, kedua surat sama-sama menguatkan akidah tauhid melalui kisah para nabi. Quran surat Maryam menampilkan kisah Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan nabi-nabi lainnya. Sedangkan Quran surat Toha lebih fokus pada kisah Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun. Tujuannya sama-sama untuk menunjukkan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Yang kedua adalah menegaskan rahmat dan pertolongan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman, serta ancaman bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Quran surat Maryam, rahmat Allah tampak dari karunia keturunan kepada nabi-nabi pilihan. Pada Quran surat Toha, rahmat itu tampak dari pertolongan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel, sekaligus kebinasaan Fir'aun yang sombong. Kedua surat berfungsi sebagai penghibur Nabi Muhammad SAW, seperti Quran surat Maryam menunjukkan bahwa nabi-nabi terdahulu juga menghadapi ujian yang berat. Sementara Quran surat Toha menguatkan beliau dengan kisah perjuangan Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Ini menjadi pelajaran bahwa penolakan kaum Quraisy hanyalah bagian dari sunnatullah dalam dakwah para rasul. Dan yang keempat terakhir yaitu sama-sama menekankan peringatan tentang akhirat, adanya balasan bagi setiap amal, surga bagi orang beriman, dan mereka bagi orang kafir. Pesan ini mempertegas bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah Quran surat Maryam dan Quran surat Toha memiliki munasabah dalam meneguhkan tauhid, menampilkan rahmat Allah dan pertolongannya kepada orang beriman, serta memperingatkan akibat buruk kesombongan dan kekafiran. Kedua surat ini hadir untuk menguatkan iman kaum muslimin, sekaligus menghibur dan meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan dakwahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Fadri dengan NIM 240101110294. Saya akan menjelaskan materi munasabah Quran surah Maryam dan surah Toha. Saya menjelaskan materi bagian bentuk keterkaitan antara dua surah tersebut dalam kedua surah tersebut dalam menegaskan kekuasaan Allah baik dalam aspek penciptaan, yakni yang dijelaskan dalam Quran surah Maryam, maupun pertolongan dakwah dalam Quran surah Toha. Pertama saya akan menjelaskan
Quran surah Toha, kekuasaan Allah dalam pertolongan dakwah. Yang pertama menyajikan kisah Nabi Musa dalam menghadapi Firaun yang zalim. Jadi ya dipermudah dalam contohnya dapat mukjizat membelah lautan dan ada sumur entah segala macam. Yang kedua, urutan ayat memperlihatkan tahapan pertolongan Allah, yakni mukjizat misalnya tongkat, keselamatan Nabi Musa hingga tenggelamnya Firaun. Yang tiga, pesan pokoknya yakni Allah Subhanahu wa taala selalu menolong Rasul dan orang beriman dalam perjuangan dakwah. Dan keterkaitan kedua surahnya yang untuk surat Maryamnya kekuasaan surat Toha awal surah ini surah Maryam mengisahkan kegiatan kelahiran Nabi Yahya dari orang tua yang sudah tua renta dan Nabi Isa dari seorang ibu tanpa ayah. Jadi yang kedua, urutan ayat menunjukkan bahwa penciptaan manusia tidak terbatas oleh hukum alam, melainkan murni kehendak Allah. Yang tiga, pesan pokoknya Allah Maha Kuasa menciptakan sehingga hanya Dia yang layak disembah, yakni penjelasan Quran surah Maryam. Dan keterkaitannya, munasabahnya yaitu yang pertama, Quran surah Maryam menegaskan kekuasaan Allah dari sisi penciptaan, dan Quran surah Toha menegaskan kekuasaan Allah dari sisi pertolongan dalam dakwah. Yang ketiga, keduanya saling melengkapi. Dalam melengkapi itu maksudnya menguatkan iman melalui bukti penciptaan dan meneguhkan semangat dakwah dengan jaminan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pesan akhirnya, Allah berkuasa dalam segala hal, baik mencipta maupun menolong, sehingga Nabi Muhammad SAW dan umatnya tidak perlu ragu dalam dakwah. Sekian mungkin munasabah dari Quran surah Maryam dan Quran surah Toha. Jadi mempermudah dalam pertolongan dakwah, dan kekuasaan Allah itu mestinya ada selalu di samping kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.